Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melakukan pertemuan secara daring terkait pemaparan materi untuk konsep landasan pendidikan. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Tasla Dia dengan NIM 230002218 bersama rekan-rekan saya, Mutia Arifa dan Silvina Sabani dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait konsep landasan pendidikan. Kita mulai dari pengertian dari landasan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Silvina. Kepada Silvina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan tempat penopang atau dasar menelaah secara kritis terhadap ketentuan dan berjalannya pendidikan. Landasan pendidikan juga ikut berkontribusi dalam membenahi prosedur, pelaksanaan, dan pertumbuhan pendidikan di masyarakat, serta menciptakan lingkungan belajar dan tahap pendidikan di mana siswa dapat secara aktif menemukan potensinya. Maksudnya, landasan pendidikan merupakan tempat penopang atau dasar dari sebuah pendidikan. Yang dimana dasar sebuah pendidikan itu menelaah secara kritis terhadap ketentuan dan berjalannya pendidikan. Landasan berarti itu tumpuan atau dasar atau alas, karena landasan itu merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan, yang dimana titik tolak ini bersifat material. Contohnya tuh landasan pesawat terbang. Jadi landas pendidikan itu sebagai aspalnya, contohnya seperti itu. Lanjut. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan pendidikan. Di sini ada 6 landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis atau landasan filsafat ialah landasan yang bertumpu pada filosofi. Filosofis mengkaji sesuatu dengan cara mendasar, komprehensif, serta konseptual, melahirkan gagasan tentang kehidupan dan dunia. Ide-ide filosofis terkait kehidupan dan dunia pada dasarnya didasarkan dari dua unsur. Yang pertama, etika yang berlandaskan agama serta kepercayaan. Yang dimana etika yang berdasarkan keagamaan dan kepercayaan itu lebih mumpuni, lebih memang lahir dari kitab sebelum lahir itu memang sudah ada kepercayaannya. Yang kedua, sebuah ilmu yang didasari pada inferensi. Selanjutnya ada landasan psikologis, yakni landasan ini mengacu pada pengetahuan terkait asas-asas psikologis yang mendasar pada tahapan pendidikan. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai psikologi seseorang, tahapan pembelajaran, pertumbuhan anak, dan hubungan sesama individu dalam lingkungan pendidikan. Landasan ini penting karena setiap peserta didik itu mempunyai psikologis yang berbeda-beda. Jadi, landasan ini memang harus ada dasarnya untuk menyamakan semua peserta didik. Lanjut ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan interaksi antara pengajar dan masyarakat. Hal ini mencakup pengetahuan faktor sosial, kebudayaan, politik, dan perekonomian yang berpengaruh dalam pembelajaran dan perannya dalam membentuk masyarakat. Landasan ini juga penting karena sosiologis, yaitu berkaitan dengan masyarakat atau hubungan dengan public relation. Next. Selanjutnya ada landasan kurikuler, yang dimana landasan kurikuler atau landasan kurikulum adalah jenis landasan pembelajaran dan mengacu pada strategi pertumbuhan dan penerapan silabus. Landasan ini juga penting karena kalau tanpa adanya kurikulum, pendidikan di Indonesia juga tidak akan maju karena dia tidak akan terstruktur. Lanjut, landasan hukum. Landasan ini mengacu pada pengertian ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan prosedur pemerintahan. Landasan ini mempengaruhi maksud dari pembelajaran, silabus, cara pendidikan, serta peran pendidik dan siswa. Landasan hukum juga penting karena tanpa ada landasan hukum, pendidikan akan semena-mena. Jadi kalau ada landasan hukum, pendidikan akan lebih terstruktur, lebih mengikuti peraturan yang ada pada landasan hukum seperti yang ada di Undang-Undang Dasar dan prosedur pemerintah.
Yang terakhir adalah landasan teknologi, di mana pendidikan landasan ini termasuk ke dalam gambaran tentang peranan teknologi informasi dalam pendidikan, manajemen pembelajaran, dan inovasi pendidikan. Landasan teknologi juga penting karena pada saat ini zaman terus berkembang, teknologi juga terus berkembang. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvina yang sudah memaparkan materi yang telah kita lihat sebelumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia kepada Mutia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana cara pengimplikasian landasan pendidikan tersebut. Landasan pendidikan ini, seperti yang kita ketahui, terdiri dari 6. Cara pengimplikasian landasan pertama yaitu religius. Landasan ini terpengaruh oleh pengetahuan dari Al-Ghazali. Intinya, di lingkungan pendidikan keagamaan, pada kesempatannya terjalin melalui rumusan agama yang murni. Oleh karena itu, terbentuknya kemampuan pertama, konversi, dan taklidisme. Seperti contohnya di kelembagaan pembelajaran pesantren yang berada di Indonesia. Pengaruh agama dalam hal ini misalnya pondok pesantren pada dasarnya menerapkan nilai agama serta sikap yang mulia. Santri bukan hanya cuma belajar tentang ilmu keagamaan secara teori saja, namun juga diajarkan supaya mereka mengamalkannya di kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, pengimplikasian landasan filosofi. Landasan filosofi ini ialah hasil dari timbangan dan refleksi yang matang. Pengeksplorasian akarnya dalam konteks pembelajaran. Landasan ini sebenarnya adalah sebuah ide terkait pembelajaran dan pedagogi atau berevolusi universal diwakili oleh filsafat tertentu. Selanjutnya, landasan sosiologi. Cara pengimplikasian landasan ini yaitu perkembangan ini sangat cepat. Landasan sosiologi yang mana perkembangannya sangat cepat dan berhubungan dengan gejala yang memburuk. Landasan ini menurut John Dewey percaya akan keterkaitan antara kelembagaan pembelajaran dan masyarakat sangatlah penting. Selanjutnya, landasan legalitas. Landasan legalitas ini mengarah kepada akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang setimpal dengan undang-undang atau kebijakannya. Landasan legalitas ini atau landasan hukum berawal dari legal yang artinya sah menurut kebijakan undang-undang dan rangka pembelajaran. Dugaan yang timbul dari peraturan undang-undang pendidikan menjadi dasar keabsahan pembelajaran. Selanjutnya, implikasi landasan kultural. Kurikulum wajib dirancang berdasarkan situasi sosial budaya masyarakat. Silabus yang dibuat tidak hanya dibangun berlandaskan nilai-nilai serta kebudayaan serta keinginan satu individu, namun wajib berpijak pada seluruh aspek kebudayaan. Selanjutnya ada landasan psikologi. Landasan psikologi ini dalam rangka pertumbuhan silabus pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan aspek kepribadian dalam konteks pembelajaran. Landasan ini tidak hanya berpaku pada berbagai macam butir-butir psikologi yang membentuk pembelajaran. Penelitian psikologi ini berfokus kepada proses dan output cara kerja pembelajaran tanpa menghiraukan tahapan tingkah laku peserta didik. Dalam artiannya, psikologi manusia ini unik, oleh karena itu penelitian ini harus memperhatikan perkembangan kurikulumnya. Next, materi selanjutnya mengenai ruang lingkup ilmu pendidikan. Ada enam macam ada 9 macam-macam ruang lingkup ilmu pendidikan. Yang pertama ada tindakan pendidikan.
Tindakan pendidikan ini mencakupi segala kegiatan, perilaku pengajar yang diperlihatkan di saat sedang mengajar. Yang kedua ada siswa. Ruang lingkup ilmu pendidikan ini tentunya eh, harus ada siswa di dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya ada pokok-pokok dan target pembelajaran. Landasan bagi seluruh kegiatan pendidikan artinya melaksanakan pendidikan itu harus didasarkan atau timbul dari landasan ini. Ringkasnya, target pembelajaran adalah mengembangkan siswa supaya menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkarakter. Selanjutnya, guru. Guru adalah orang yang memberikan pendidikan. Para pendidik ini memegang kewajiban penting dalam kelangsungan pembelajaran. Yang kelima ada materi pendidikan, yang merupakan alat pendidikan yang dirancang untuk diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi merupakan metode untuk meraih suatu target dengan arah yang ditetapkan. Sedangkan strategi pendidikan ini mencakup aturan dan arahan yang dipakai oleh guru dalam tahapan belajar supaya murid bisa meraih tujuan belajar yang disusun ke dalam kurikulum pembelajaran. Yang ketujuh ada penilaian pendidikan. Secara khusus mencakup metode penilaian terkait hasil belajar siswa. Selanjutnya ada yang kedelapan ada alat untuk pembelajaran. Alat pembelajaran bukan hanya menciptakan keadaan yang kemungkinan terwujudnya kegiatan pendidikan, tapi alat pendidikan adalah tindakan serta kondisi yang bertujuan untuk meraih target pembelajaran. Yang terakhir ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini mencakup seluruh sesuatu yang berada di dekat seseorang atau di dekat peserta didik, seperti benda mati, makhluk hidup, atau situasi sosial, terutama kejadian yang bisa melahirkan dampak pada seseorang tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia yang sudah menjelaskan terkait materi landasan pendidikan tersebut. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa landasan pendidikan adalah fondasi dasar penyelenggaraan proses pendidikan yang mencakup aspek filosofi, psikologi, sosiologi, kurikuler, hukum, dan teknologi. Konsep ini juga penting untuk memberi arah dan tujuan yang jelas dalam merancang dan melaksanakan sistem pendidikan. Landasan pendidikan membantu dan menentukan nilai, prinsip, serta pendekatan yang digunakan dalam pengajaran sehingga pendidikan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, namun juga membentuk karakter, moral, serta keterampilan sosial siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.